kepada semua sedulur yang menonton acara pada malam ini. Saya akan menyapa dari channel OV TV dan sedulur di luar nalar semuanya. Saya sangat bahagia pada malam ini, pada kesempatan ini saya diajak kolaborasi bersama, sebenarnya ini bernostalgia karena ini adalah sahabat saya sendiri yang kebetulan sama-sama berjuang di bidang seperti itu. Ya, mungkin pada kesempatan kali ini mendengar dari cerita sahabat saya ini sangat menarik dan sangat minta untuk menguak lebih dalam lagi tempat atau sejarah yang ada pada tempat ini gitu. Nah, kalau kita berbicara masalah aura atau energi yang lainnya, ini karena kami melakukan sebuah penelusuran itu tentu dengan beberapa tahap. Nah, tahap pertama harus dibuka dulu gerbang gaibnya, dan tahap selanjutnya kita akan melakukan perjalanan astral atau yang disebut kontemplasi, dan selebihnya entah apa yang akan kita dapatkan atau entah apa informasi yang akan kita tuah dari pengalaman malam ini. Jadi untuk semuanya, salam silaturahmi dari saya dan semua para santri di sini. Saya mengucapkan selamat menonton dan selamat menyaksikan, dan untuk sedulur di luar nalar, dukung juga dan tolong untuk didukung untuk majunya channel sahabat kami yaitu OV TV ya, Pak. Iya, betul. Jadi gimana kalau menurut sejarah? Jadi kebetulan Bapak ini adalah warga yang ada di sini. Iya. Ini sebenarnya petilasan atau makam asli? Jadi menurut cerita masyarakat sekitar di sini, pada zaman dahulu kala itu ada pembangunan sebuah jembatan. Pada zaman Belanda itu yang memakan korban seorang wanita yang bernama Nyi Asih Purwasari. Dan si wanita tersebut diperkosa dan dijadikan tumbal untuk pembuatan jembatan tersebut. Dan konon katanya menurut masyarakat sekitar sering mengganggu dan menampakkan diri pada malam-malam tertentu. Ya. Jadi itu yang berita atau cerita yang tersebar di tengah masyarakat. Ya, jadi agar tidak ada kesalahpahaman. Betul. Atau agar tidak ada sejarah yang dibelokkan oleh mulut ke mulut dan lainnya, itu kita harus lebih teliti lagi dan kita akan memperdalam dan mempelajari tentang tempat ini, atau entah itu ada benar-benar peristiwa tersebut atau itu hanya sebuah cerita yang direka itu kan. Ya, betul. Ya, sehingga membuat imajinasi dan membuat sugesti dan diyakinkan oleh para warga yang di sini, sehingga menjadi kenyataan dan energi itu menguat ketika diyakinkan oleh hati dan disugesti. Jadi ini sangat menarik dan tentunya tetap ikutin perjalanan kami. Jadi tahap selanjutnya kita akan membuka gerbang gaib yang ada di sini. Terus kita akan melakukan sedikit interaksi melalui batiniah agar tidak ada kesalahpahaman, dan mungkin akan mengutus beberapa santri untuk melakukan perjalanan astral tersebut. Oke, ikutin terus. Ya, baiklah Pak hadirin, bisa dimulai sekarang, Akil? Siap. Ya, mari kita lanjutkan jejak penelusuran kita lebih dalam lagi. Jadi kita bisa, karena situasi lahan yang tidak memungkinkan untuk melakukan sebuah mediator dan segala macamnya, jadi kita melakukan agak jauh dari pemakaman ya. Iya. Itu pemakaman ada di sebelah sana. Sebelah sana itu ada sebuah pemakaman. Jadi ini nggak kelihatan ya, ini agak jauh karena situasinya nggak memungkinkan. Nah, untuk itu saya akan mengutus santri supaya masuk untuk membuka gerbang gaibnya. Itu kalau saya melakukan sebuah penelusuran itu bawa santri, jadi agar tidak ada hal yang sia-sia, mendidik gitu kan, mengenalkan dengan energi-energi alam itu sendiri. Yuk kontemplasi. Hati dia.
Tarik. Arah gitu, arah gitu. Arah gitu. Arah gitu. Mas. Jadi saya telah selesai membuka portal gaib atau gerbang gaib ya yang ada di sini. Ini anak santri lagi melakukan sebuah perjalanan pikiran yang mana mereka akan menelusuri lebih lanjut lagi tentang tempat ini secara kegaibannya itu. Kita akan tungguin dulu sampai mereka benar-benar menemukan petunjuk. Oke. Jadi anak ini kontemplasinya kurang jalan ya, jadi kita akan mematikan agar ini lebih jelas, karena kalau hal sejarah itu sangat riskan dengan kesalahpahaman dan lain-lain. Cukup, balik. Tarik nafas, Pak.
Jadi ini anak-anak sudah melakukan perjalanan astral ya. Akan sedikit menceritakan tentang hal yang nggak kelihatan, yang ada pada dimensi gaib dengan dimensi manusia. Ya. Tadi melihat apa aja? Apa di sini ada rumah atau rumah tua atau apa? Jadi memang kalau rumah itu samar-samar ya, saya melihat Sebelah mana? sebelah sana, Terus? tapi saya melihat sosok jin. Tapi mungkin lihat dari energinya itu tidak ada yang negatif, positif. Udah. Terus kita sudah melakukan perjalanan astral itu, kalau ini arahnya ke sana gitu kan, kalau ini diem di sini. Jadi apa yang ditemukan tadi, melihat rumah atau sama, apa tadi ada yang melihat kakek tua itu, ada kakek tua. Jadi ini saya juga cukup untuk apa ya, memang penglihatan saya pun seperti itu. Jadi di sini itu jadi kuburan. Nah di sananya itu ada rumah yang udah tua juga, itu ada penghuninya yaitu kakek-kakek itu. Mungkin beliau yang punya sejarah di sini, mungkin beliau tahu gitu ya. Itu bangsa jin ya. Jadi kalau dibilang kalau manusia itu bisa gentayangan dan lain, itu tidak ada. Jadi ketika manusia meninggal itu berhubungan dan urusan hanya kepada Allah. Itu apa yang suka kelihatan menjelma menjadi manusia itu adalah gabungan dari jin korinnya itu yang suka berkeliaran menyerupai si majikannya atau orangnya yang telah meninggal. Itu yang berurusan kepada Allah, itu yaitu ruhnya. Itu sejatinya manusia itu, itulah yang ketemu kepada Allah. Itu jadi ini bukan termasuk jin korin, tapi ini adalah jin asli yang ada di tempat ini. Itu jadi ini cukup menarik sekali ya. Ini cukup banyak sejarah yang ada pada tempat ini khususnya. Dan kalau sosok yang lain ada cuman 1-2. Memang kebanyakan di sini energinya positif, positif, dan hawanya pun menyimpan sebuah rahasia. Dan saya intip rahasia itu adalah kesedihan yang ada gitu. Kesedihan. Bagaimana tentang sosok yang sering diceritakan masyarakat itu yang dinamakan Nyi Asih Purwasari? Apakah berada di tempat ini? Apa memang berada di tempat lain keberadaannya? Oke. Jadi gini ya, kalau masalah sosok Nyi Sri tadi itu, kebetulan kita lagi merintis untuk menelusuri hal itu ya. Kita tahap-tahap kita mengetahui alam sekitar dulu, lalu dari situ kita ke intinya itu. Jadi dari tahap awal sejarah di tempat ini, jin yang lain yang kita akan tarik nanti supaya menceritakan tentang tempat ini. Dan kalau ada kesempatan, kalau bisa saya bertemu dengan sosok jin korin yang dinamakan Nyi Masri itu, mungkin insya Allah kita nanti tarik dan kita akan datangkan. Tapi kalau saya lihat beliau nggak ada di sini ya, nggak ada di sini ya. Jadi beliau lagi nggak ada di sini. Jin korinnya itu nggak ada di sini, jadi nggak tahu di mana. Nanti kita cari ya, nanti kita cari. Oke, untuk selanjutnya, untuk tahap selanjutnya, agar petunjuk itu lebih terbuka, kita akan mendatangkan sosok yang mungkin ada di jalan itu dulu ya. Karena kalau saya lihat ini tempat pun ada yang berbicara ini pusaka dalamnya, dan ada yang bilang ini memang jasad yang dikuburkan di sini. Gitu. Iya, jadi ada beberapa informasi-informasi yang saya dapatkan itu. Oke, jadi nanti kita akan mediator dulu. Yuk. Bas. Bisa dijaga ya? Jaga.
nyebar, jangan nyebar. Apa? Tenang kan? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan siapa ini? Dengan baik Raja. Apa yang dia katakan tadi? Dia Sosok mengatakan apa? nama. Ini adalah sosok seperti untuk tubuh manusia. Ini sosok tua, tapi bukan kakek-kakek yang itu. Ini pakai ikat pendekar. Ini mungkin aku yang ada di sini. Iya, Jangan bohong Ki. iya. Saya tahu Anda bohong. Ya, Kalian mau apa ke Anda sini? pendatang. Iya. Memang saya pendatang. Jadi ini pendatang. Ini lagi berkelana. Anda lagi berkelana. Iya. Coba bisa diperjelas tidak namanya siapa? Ini namanya siapa? Ki Braja. Ini nama Kiberaja ya. Kiberaja. Jadi niat saya datang di sini untuk bersilaturahmi. Nah, Anda tahu makam yang ada di sini? Kurang tahu. Kurang tahu. Iya. Ya, karena Anda pendatang itu. Ya. Tapi Anda bisa ceritakan di sini ada sosok apa aja? Banyak. Banyak. Iya. Jadi pas kita akan menarik sosok yang semuanya pada nggak ada gitu ya, pada ketakutan pas saya melakukan tarikan. Dan ini yang salah satunya yang agak nantang gitu. Jadi alam sana kita ada pergesekan sedikit, yang akhirnya ini yang kita datangkan. Jadi saya ingin jelas juga kenapa Anda di sini. Ketika tempat itu ditempati oleh makhluk seperti ini, berarti itu ada sinyal kegaiban di situ. Ini makam asli apa bukan? Hah? Iya. Oh, ini jadi makam asli ya. Ini makam asli. Tapi Anda tahu sejarah yang ada di sini? Tidak. Tidak. Iya. Kalau tidak, bisa Anda carikan orang yang bisa ngasih informasi. Baik Kak Akil, dari mana asalnya Ki Braja ini bisa merasuk tiba-tiba ke sini? Kalau saya lihat dandanan, ini toko mulai dari Jawa Tengah, tapi enggak ke Jawa Tengah sana, ini masih sekitaran Masih daerah perbatasan ya. Dia udah berapa lama di sini? Tidak. Anda sudah berapa lama di sini?
Saya sudah lama. Sudah lama. Iya, Berapa tahun? 200 tahun. 200 tahun. Iya. Jadi 200 tahun ini Ki Braja ini menceritakan alam gaibnya. Jadi perbedaan antara dimensi gaib dengan dimensi manusia itu 1 jam itu 1 tahun. Jadi ini kalau di dunia kita mungkin baru beberapa hari saja. Ya, Iya. ini seperti itu. Jadi ini benar, sosok ini membahayakan? kalau menurut saya sendiri ini tidak membahayakan. Ya, karena ini pun lagi berkelana mencari keilmuan ini. Ya, saya tapa di sana. Jadi ini lagi bertapa. Gitu. Ki Braja ini sosok yang mencari keilmuan. Gitu. Iya. Jadi perbedaan antara manusia dan makhluk jin itu seperti ini. Jadi kalau makhluk jin itu tinggi-tingginya itu dengan kesaktiannya. Nah, kalau di dunia manusia kaya atau tidak, tapi kalau di jin ini kesaktian, sakti atau tidak itu adalah pemenang, seperti itu. Lagi cari ilmu apa, Ki? Banyak. Udah Iya. dapat apa? Hah? Menampakkan diri. Menampakkan diri. Jadi gitu. Jin itu akan menampakkan diri kepada bangsa manusia, itu mereka butuh keilmuan. Jadi enggak kita bisa perkirakan ketika jin itu sudah berani menampakkan diri dan berani memindahkan benda yang dohir, berarti itu jin sudah punya ilmunya, seperti itu. Baik Akil, apakah Ki Braja ini bisa memberikan informasi tentang sejarah tempat ini dan tentang jembatan keramat yang menjadi pembicaraan publik? Ya. Anda tahu sejarah yang ada di sini tentang makam itu? Tadi beliau menceritakan bahwa di sini itu memang benar-benar makam ya. Itu benar-benar makam. Sejarahnya tahu? Saya kurang tahu. Saya kurang tahu. Ya udah, Ya. Anda keluar saja. Ya. Anda keluar. Ya. Yuk keluar. Minum mula, minum. Air coba Baik air. para hadirin, proses mediumisasi telah dilakukan. Dan yang merasuki tubuh mediator kita adalah sosok Ki Braja, yang konon katanya dia adalah seorang pendekar. Dan kita akan melakukan proses mediasi selanjutnya untuk menguak siapa sebenarnya Nyi Asih Purwasari tersebut. Kita akan melanjutkan perjalanan dan penelusuran kami bersama tim kami dan Aakil. Mari kita lanjutkan. Minum mula. Tarik apa? Baik Aakil, apakah kita akan melakukan penelusuran lebih lanjut? Ya. Oke, tentunya karena mediator pertama kita hanya mendapatkan sebuah informasi sedikit ya. Jadi akan dipastikan saya akan menarik lagi sosok yang akan menceritakan tentang sejarah di sini. Oke, baiklah. Bisa kita mulai sekarang? Ya. Ada apa kalian, ha? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan siapa ini? Raden Cakra. Raden Cakra. Iya. Mau apa kalian? Kami di sini tidak niat mengganggu. Kami di sini
dari jejak para tidak normal hanya ingin mendapatkan informasi apakah benar di sekitar sini terdapat sebuah makam. Iya, ini makam. Bisa Anda tolong jelaskan makam siapa sebenarnya yang berada di sini? Ini makam manusia. Anda berasal dari sini atau dari tempat lain? Iya, saya di sini. Apakah Anda bisa memberikan informasi tentang tempat di sini? Sejarah tempat di sini dan sejarah makam tersebut. Ya, mungkin sedikit. Baik. Makam siapa yang berada di sana? Kurang tahu makam siapa. Yang jelas ini makam manusia. Sudah berapa lama umur makam tersebut? Udah puluhan tahun. Sudah lama. Baik, Akil. Sepertinya yang disebutkan tadi Saya berbicara dengan jin yang bernama Kicakra ya. Sebetulnya ini tahu dengan sejarah yang ada di sini. Cuman dia ada yang melarang untuk bercerita. Iya, Apa Anda takut? itu atasan saya. Hah? Atasan saya. Panggil sini atasannya. Cepat. Tidak berani. Hah? Tidak berani. Kalau tak berani saya bakar di sini. Ayo, Hmm, siap. Gimana? Iya. Yuk, panggil. Kita akan memanggil atasannya ya, karena ini jadi gini perjalanannya. Jadi ini di sini ada sebuah perkumpulan yang di rumah tua itu, dan ketika kita memasuki tempat itu ya inilah sosok-sosok ini yang menjaga rumah-rumah itu. Akhirnya kita agak kesulitan karena pimpinannya itu ngumpet-ngumpetan itu. Jadi kita kejar-kejaran dan penipuan lah, terjadi penipuan, dimanipulasi lagi dengan hal-hal yang kayak gini seperti itu. Ini aslinya tahu dengan sejarah yang ada di sini, cuman ada yang melarang menceritakan tempat ini. boleh tahu siapa nama pimpinan Anda? Itu rahasia. Kenapa jadi rahasia? Karena pimpinan kami. Anda sengaja tidak membocorkan rahasia yang sebenarnya. Jadi ternyata saya juga tadi sempat mengintip rahasia itu yang sebenarnya saya sudah tahu, itu kan. Jadi makhluk-makhluk yang seperti ini menyembunyikan sebuah rahasia agar tidak diketahui oleh manusia, dan akhirnya dijadikan tempat yang dikatakan angker, dikatakan untuk apa, dan sejarahnya tidak ada seperti itu. Mungkin kan kalau orang itu tahu dengan sejarahnya yang ada di sini, mungkin makam itu sudah dibangun. Itu prediksi saya. Kalau warga di sini tahu dengan sejarah makam yang ada di sini, itu pasti makam ini sudah dibaguskan dan menjadi sebuah tolak ukur sejarah yang sangat luar biasa itu, dan mungkin untuk membudidayakan budaya itu ya. Apakah Kicakra ini tahu tentang sosok yang sering diceritakan masyarakat itu, tentang sosok Nyi Ronggeng Sri Asih Purwasari? Apakah Anda tahu sosok tersebut? Iya. Anda, Iya, saya tahu. Anda yang mengusir Nyi Ronggeng dari sini. Iya. Nah, jadi ketahuan ya ada sejarah gaib. Makhluk-makhluk yang ini mengusir Nyi Ronggeng itu ada di tempat ini secara jin korida yang kita bicarakan ya. Panggil ketuamu sini. Datangkan. Iya. Cepat. Radiator masuk. Buat panggil.
tapi sosok pimpinannya ada pas di atas ini ya. Hadir. Anda keluar saja. Keluar. Keluar. Air, bro. Kasih air. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan siapa ini? Ki Sastra Bayu. Siapa Anda? Apakah Anda yang menunggu tempat ini? Di sini ada sebuah makam keramat. Bisa Anda memberikan informasi makam siapa yang berada di sebelah sana? Baik, Atul, mengapa tidak menjawab? Apakah dia menutupi sejarah tempat ini? Bukan menutupi ya, jadi ini agak ke mengingat lagi masa lalunya itu ya, agak lagi mengingat ke masa lalunya, jadi mungkin beliau agak lupa dengan cerita masa lalu ini, tapi insya Allah ini akan menceritakan tuntas tentang makam ini. Apakah Anda ketua di sini? Duduk saja, Ki. Duduk. Mohon maaf sebelumnya, Ki, kami di sini tidak niat mengganggu Anda. Kami di sini tidak berniat mengganggu ketenangan Anda. Di sini kami dari tim Jejak Para Tidak Normal hanya ingin menguak informasi tentang tempat sekitar sini dan tentang makam keramat yang ada di sebelah sana. Sosok apa sebenarnya di sini? Ini sosok kakek tua, jadi memang secara gaibnya juga beliau udah susah bicara. Iya. Ini agak apa ya? Kalau agak ngorok-ngorok gitu itu suaranya aslinya. Apakah mungkin sosok ini yang menunggu makam tersebut? Iya, ini sosok yang menunggu makam ini. Gitu. Apa tadi? Nyironggeng itu ya? Iya, Nyironggeng. Nyironggeng itu emang benar ada di sini. Sekarang nggak ada kemana? Lagi jalan-jalan. Ternyata lagi jalan-jalan ya. Dia juga suka bermain-main kemana-mana ya. Yaitu dimensi mereka juga sama seperti dunia kita juga. Ya. Anda tahu sejarah yang ada di sini? Apakah benar itu Nyironggeng dulu seperti itu? Dijadikan tumbal yang jembatan yang ada di sini? Tidak. Terus kenapa masyarakat mengatakan itu memang tumbal? Itu memang benar disiksa oleh Belanda itu? Bukan. Tapi benar Nyironggeng itu ada. Ya. Jadi seorang Nyironggeng atau Nyimasri itu memang benar-benar ada, cuman agak sedikit kekeliruan di dalam masalah sejarah meninggalnya itu, ada sebuah kekeliruan di situ. Ya, jadi Anda bisa diceritakan yang asli itu yang seperti apa? Hah? Ya, jadi dulu Ada perempuan sedang perjalanan. Jadi seorang perempuan lagi perjalanan seperti itu. Itu dari arah mana itu? Dari arah selatan sana. Terus
seperti ini ada yang masuk lagi ya, dia memang suka seperti ini. Ada sosok lain yang merasuki Ya, jadi tubuh Mediator. ini isinya dua ini. Kuasai Ki. Dah, saya ceritakan lagi. Gimana? Hah? Jadi lagi berjalan berdua. Terus ini sosoknya juga menahan kesedihan, karena kalau saya lihat langsung itu pemandangannya sudah zaman dulu ya, ketika ada seseorang perempuan berjalan berdua itu dia hilang begitu saja. Dan di situ ada insiden ketika pembangunan oleh Belanda itu dia yang memberontak itu ya, ada kekerasan kepada warga lain, ada pemerkosaan. Sebenarnya yang diperkosa itu bukan sosok Nyironggeng ya, sebenarnya itu hanya sejarah. Nyironggeng itu hanya membela sosok yang diperkosa itu ya. Jadi Nyironggeng itu seorang pahlawan ya, jadi seperti itu. Apakah benar pada saat pembuatan jembatan tersebut memakan tumbal? Dan menurut cerita dari masyarakat sekitar, tumbal tersebut adalah Nyi Ronggeng. Dan Anda katakan bahwa Nyi Ronggeng adalah bukan. Ya. Siapa yang menjadi sosok tumbal tersebut? Apakah memang tidak ada? Apakah memang ada yang menjadi tumbal dalam pembuatan jembatan tersebut? Ada, cuman bukan Nyi Ronggeng. Nah, Nyi Ronggeng itu yang menolak dengan adanya tumbal tersebut untuk pembangunan jembatan ini, seperti itu. Dan akhirnya kehilangan Nyi Ronggeng itu atau meninggalnya di sini itu tidak diperkosa namun dibunuh karena menghalangi pergerakan untuk tumbal tersebut. Ya. Anda tahu siapa yang menjadi tumbal di situ? Siapa? Nah, Nyi Asih itu yang menjadi tumbal yang ada di sini. Ya kalau saya gambarkan ya, Nyi Asih itu adalah sosok wanita itu paling cantik dulu ya. Ya memang parasnya cantik Nyi Asih itu. Cantik, jadi dia berarti sempat belajar nari. Jadi ternyata ada kisah juga antara Nyi Ronggeng ini sama Nyi Asih itu, dan sama-sama mengenaskan. Terus apakah Anda bisa memberikan informasi tentang makam tersebut? Makam siapa? Ini memang makam Nyi Ronggeng kan? Ini makam Nyi Ronggeng. Berarti Ini betul adanya benar, makam ya. tersebut adalah makam Nyi Ronggeng. Ya, karena meninggalnya pun di daerah sini. Gitu. Jadi yang dikatakan tumbal dan diperkosa itu adalah Nyi Asih ternyata. Nyi Ronggeng itu hanya dibunuh saja karena mencegah pergerakan dari pembuat tumbal tersebut. Baik, menurut informasi yang kami dapatkan, ada tumbal lain selain Nyi Ronggeng. Apakah memang Nyi Ronggeng menjadi tumbal sendiri? Apakah memang ada tumbal lain selain dari Nyi Ronggeng? Bisa tolong dibantu? Ini dia juga lagi berinteraksi dulu ini. Ya. Ini jinnya itu pergi ke masa lalu ya. Jadi mengingat. Hanya satu atau lebih dari satu?
tumbal yang dijadikan di jembatan tersebut? Lebih dari satu. Bahkan saya lihat itu yang mempraktekkan tentang tumbalnya juga ikut meninggal di situ. Jadi bukan hanya satu praktisi yang ada bisikan buat tumbal di situ, tapi gabungan itu untuk menciptakan jembatan tersebut. Baik Akil, sepertinya informasinya sudah cukup jelas dan kita mendapatkan beberapa pelajaran Ya. dan mendapatkan beberapa pengetahuan tentang tempat yang diceritakan oleh masyarakat di sini. Sepertinya dicukupkan sampai di sini. Ya. Jadi untuk kesimpulan, karena ini sejarah ya, jadi jembatan itu kenapa kok ada tumbal dan lain-lainnya, kita harus tahu zaman sudah berubah antara zaman sekarang dengan zaman dulu, yaitu adalah sebuah hal mistis atau hal gaib yang ada di Nusantara itu sangat luas sekali dan sangat dibesarkan tersebut. Mungkin kalau zaman sekarang mendengar adanya tumbal dan lain-lain itu tidak masuk logika, tapi zaman dulu memang dipergunakan seperti itu ya. Jadi itu memang hal yang wajar kalau dulu itu ada tumbal dan segala macamnya. Jadi kalau ada sejarah yang mengatakan bahwa Nyi Ronggeng itu adalah tumbal, Nyi Ronggeng tidak dijadikan tumbal, namun Nyi Ronggeng adalah sosok pahlawan yang harus kita kenang sebagai monumen untuk kita mengingat momen yang ada pada waktu itu. Jadi apa isinya itu, yaitu perjuangan seorang perempuan untuk menjaga kehormatannya tersebut. Nah, jadi yang menjadi tumbal itu adalah Nyi Asi dan beberapa praktisi pun saya lihat menjadi tumbal itu. Menjadi tumbal dan pegawai dan lain-lainnya, saya melihat dan merasakan jeritan dari masyarakat di sini pada waktu itu karena ada pergerakan pemaksaan segala macam. Jadi ini salah satu pahlawan untuk di daerah ini ya. Jadi saya harapkan ada perhatian dari sebagian masyarakat untuk membudayakan dan mengingat lagi sejarah agar kita tidak lupa kepada sejarah, agar kita tak semangat hidup ya, melihat sejarah perjuangan orang-orang tua kita dulu, karena kita hidup tidak jauh dan tidak lepas dengan doa orang tua kita. Nah, jadi pada malam ini kesimpulan dan tujuan sudah didapatkan bahwa tidak ada lagi hal yang melenceng dengan sebuah sejarah. Jadi kalau ada kata dari awal sampai akhir atau lelaku saya dan semua yang ada di sini, kami semuanya di sini mohon maaf ya, dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan jangan lupa dukung terus kami di sini untuk wawasan dan edukasi tentang hal yang gaib. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi wawasan keilmuan untuk kita, menjadi landasan untuk kita lebih kuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya Allah. Jadi itu saja, cukup dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Proses mediumisasi telah kita lakukan dan alhamdulillah kita mendapatkan informasi yang sangat jelas. Dari perjalanan penelusuran kita malam ini, kita banyak mengambil hikmah dan kita banyak mengambil pelajaran bahwa di antara kita ada mereka. Kita akan kembali lagi pada episode selanjutnya. Salam hormat kami dari tim Jejak Para Tidak Normal dan dari Padepokan Kencana Manik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.